Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Irawan SPD, guru matematika di SMK Negeri 1 Putusibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Jember tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan pimpin salah satu untuk membimbing kita pada pagi hari ini.
Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak cek dulu ya siapa yang tidak hadir. Alisa, Andika, Andriana, Apriliana Bunga, Desita, Gisto, Gisto, apa? Oke. Emi, Esti, Febrianus, Gita, Hendy, Heri, Julianus Sari, Christianus Otmar Kando, Christina Jenny, Laurentius Iman, Leni Marcelina, M. Khairul Mubin, Magdalena, Margawan Putra, Mary, Nurpiana Pratiwi, Nur Ayuda Salsabila, Octavia Wong Laikwan, Paskalia Aprianti, Putri Cinta Garisa, Rama Aditya Harjito, Rianaldo Hidayatullah, Rizky Pandi, Rizky Fazli, Sapna, Septiano Yonino, Sesi Nova Erlina, Stefanus Heri Putra, Tessa, Victorianus Ago, jadi semuanya 36 ya, tidak ada perubahan, cuman ada beberapa siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini tanpa keterangan. Jadi semoga nanti ke depannya mereka ini ya diberi suatu anugerah dari Allah. Semoga mereka itu sadar dengan bahwa betapa pentingnya pendidikan, karena kalian nanti akan setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK 1 ini nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Kemudian nanti jika kalian nanti sudah membiasakan diri tidak hadir seperti ini, jadi ini akan menjadi kendala. Tolong ini jangan kalian ikuti teman-teman kalian yang tidak hadir ya. Baik anak-anak, Bapak sudah lihat di sini nih bahwa dari roda emosi yang sudah Bapak pajang di sini, kalian secara individu dengan kesadaran memberi respon bahwa ada yang senang, ada yang gembira. Ternyata kayaknya di sini banyak yang senang ya. Jadi alhamdulillah, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini, walaupun kita belajar matematika yang identik dengan sesuatu yang susah, tapi kalian dalam posisi kalian senang. Dan juga ada yang posisi gembira, ada kurang lebih ada 7 ya nih. Jadi anak-anak semuanya merasa gembira ya. Ada yang terbebani hari ini? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, jadi ada kesepakatan belajar yang sudah kita buat. Jadi kesepakatan belajar ini wajib kita patuhi dan kita laksanakan untuk ketertiban proses pembelajaran kita sehingga nanti mendapatkan hasil yang kita harapkan. Jadi yang pertama adalah seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk bertanya. Yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghormati dan
berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ini adalah jika ada peserta didik yang berbicara, maka peserta didik yang lain harus mendengarkan. Yang kelima, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Gimana semuanya? Apa sepakat? Terima kasih. Semuanya sekarang berdiri berhadapan di kelompoknya masing-masing. Silakan ikuti perintah Bapak ya. Bapak ingin lihat kalian nih, kompak Anda. Ikuti perintah Bapak, jangan sampai tidak kalian tinggalkan. Berhadapan dengan teman-teman. Semuanya siap? Siap. Pegang kuping. Hidung. Nah, artinya masih ada nih siswa yang tidak mengindahkan apa yang Bapak katakan. Bapak kan tidak ada nyuruh pegang hidung, hanya pegang hidung saja. Ya, silakan pegang hidung, artinya kalian harus mengikuti apa yang kata Bapak. Jadi ini kalian masih tidak konsentrasi. Jadi kalian harus konsentrasi dulu ya. Jika Bapak mengatakan silakan pegang hidungnya. Tapi kalau pegang hidung saja, jangan. Ya, artinya kalau pegang hidung berarti kan kalian ini tidak mengikuti apa yang Bapak perintah. Kalau ada silakan pegang hidung. Silakan pegang kepala. Ya, tadi pegang kaki, berarti tidak ada silakan. Jangan pegang. Ketika kalian pegang, maka kalian sudah konsentrasi. Oke, terima kasih. Kita ulangi ya. Oke. Semuanya siap? Ikuti apa kata Bapak. Pegang hidung. Silakan pegang telinga. Pegang mata. Silakan pegang hidung. Oke, terima kasih. Tepuk. Untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan yel ya. Nah, untuk lebih semangat kita dengarkan dulu lagu, kita sama-sama bernyanyi ya. Oke, pelajaran kita. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa yang berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa yang berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas. Baik anak-anak, jadi perlu kita ketahui bahwa ya, cinta itu bukanlah ilmu matematika. Tidak perlu dijelaskan secara rasional dan rumus untuk menjabarkannya. Jadi perlu kita ketahui bahwa cinta itu tumbuh dari hati ya. Jadi tidak bisa kita jelaskan, kita jabarkan. Jadi kurang lebih seperti itulah ketika kita mau belajar matematika. Nah, jadi kita harus membiasakan diri kita ya, bagaimana kita mencari ide, bagaimana cara kita mencari penyelesaian suatu permasalahan. Jadi sesuatu itu harus kita cintai dengan sepenuhnya. Sehingga ketika cinta itu ada pada diri kita, sehingga apa yang kita hadapi itu tidak bisa kita jelaskan, hanya kita yang bisa merasakannya. Ya, seperti ketika kita pengen belajar matematika, jadi kita harus benar-benar mencintai matematika itu, sehingga nanti perasaan kita itu tidak bisa kita jabarkan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak, di sini Bapak memberikan dua ya. Perhatikan, kamu adalah seorang murid yang memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan.
Yang kedua, kamu adalah seorang murid yang harus memiliki sikap disiplin terhadap waktu meskipun kamu dibenturkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Nah, di sini Bapak minta ya, kalian dalam posisi 1 atau 2. Silakan angkat tangan. 2. 1, 2. Oke. Coba lagi. 2. 2. Oke. Jadi yang kedua itu adalah kalian sebagai seorang murid harus memiliki sikap dan disiplin terhadap waktu meskipun kalian itu dibenturkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Jadi kalian sebagai posisinya sebagai murid, walaupun tugas itu banyak, baik itu tugas dari guru, tugas di rumah, ya, nah itu sudah menjadi tanggung jawab kalian. Oke, anak-anak, perhatikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, apa kalian masih ingat? Kita membahas tentang gambar ini, ya. Kira-kira ada nggak yang masih ingat ini? Gambar tentang apa? Saya Pak. Silakan. Itu termasuk pola bilangan. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi dari gambar, ada 4 gambar ini materi kita yang kemarin itu tentang pola bilangan. Ya. Baik, anak-anak, kemarin kita sudah bahas tentang pola bilangan. Nah, tentunya di penjelasan yang sebelumnya kan pasti kalian punya kesulitan. Silakan, ada yang mau memaparkan kesulitan apa yang kalian dapati di materi tentang pola bilangan? Silakan. Seringkali saya kesulitan dalam menentukan pola. Oke, terima kasih. Jadi kesulitan dalam menentukan pola, ya. Baik. Jadi perlu kalian ketahui bahwa barisan ini yang akan kita bahas adalah barisan dan deret aritmatika. Maka dari pertemuan sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi materi kita pada hari ini itu adalah tentang barisan aritmatika. Nah, kalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama di sini adalah kalian bisa menganalisis bentuk umum barisan aritmatika dengan benar. Yang kedua nanti bisa memprediksi, ya, nilai suku PN barisan aritmatika dengan benar. Yang ketiga, bisa mempresentasikan hasil diskusi tentang barisan aritmatika dengan sikap berkebinekaan global, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, pentingnya kita mempelajari tentang barisan aritmatika. Di sini kita bisa mengetahui nanti suku pertama, suku kedua, dan seterusnya, dan kita bisa mengira atau nanti kalau ditanya suku berapa nilainya, ya. Jadi ini manfaat dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti tidak perlu kita secara manual, tapi kita menggunakan rumus, kita bisa menentukan barisan yang berapa nilainya itu, ya. Dan itulah itu salah satu manfaat kita mempelajari barisan aritmatika. Nah, jadi langkah kegiatan kita pada pagi hari ini yang pertama itu adalah kita mengorientasi masalah, kemudian yang kedua kita mengorganisasikan peserta didik, kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan, kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyelidikkan karya, kemudian yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ini nanti garis besar langkah kegiatan pembelajaran yang kita akan lakukan pada pagi hari ini. Oke, adapun penilaian yang akan Bapak lakukan dalam rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, yang mana setelah kita melakukan kegiatan nanti ada penilaian yang akan Bapak lakukan terhadap kalian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, ya. Sikap itu adalah observasi dan penilaian diri yang akan Bapak lakukan. Yang kedua di sini adalah ada tes pengetahuan,
ya, tes pengetahuan ini adalah tes akhir nanti. Kemudian ada yang ketiga adalah keterampilan. Jadi ada 3 yang akan Bapak lakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan kalian, yang ketiga adalah keterampilan. Ke depan, ya, Bapak akan menjelaskan ini adalah bentuk dari ya. Ini di hadapan kalian ada mangkuk pertama, mangkuk kedua, mangkuk ketiga, ya. Jadi di sini mangkuk pertama ini, jadi kalau ini ada 1 bagi 1, mangkuk kedua ini ada 2 bagi 2, mungkin mangkuk ketiga yang 3, ya. Jadi ada 3 isinya nanti. Silakan ada yang depan 1 perempuan, 1 laki-laki, ya. Silakan diisi sesuai dengan mangkuknya masing-masing. Oke, baik, silakan duduk. Baik, anak-anak, tadi kita sudah mempresentasikan ada itu gambar, kemudian ada video. Nah, jadi di sini Bapak bertanya, ya, apa yang dapat diamati dari gambar, video atau media demonstrasi yang sudah kita lakukan tadi? Baik, gambar, video, dan media demonstrasi tadi berkaitan tentang barisan aritmatika. Oke, baik, terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini, ya, kita ke tahap mengorganisasikan. Jadi di sini Bapak
membagi kalian menjadi 6 kelompok ya, di mana 6 kelompok nanti kalian akan membahas LKPD. Di sini ada ya, lembaga kerja peserta didik, kalian akan mengisi. Bapak-bapak. Baik, silakan kalian buka, silakan kalian kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dibuka LKPD-nya. Jawab, langkah, dan lakukan apa yang tersirat di dalam LKPD tersebut. Baik, kalian sudah menerima LKPD-nya masing-masing. Nah, silakan perwakilan masing-masing kelompok ke depan untuk mengambil ini kelereng sama ya, tempatnya. Silakan. Satu kelompok satu. Silakan. Berdasarkan masalah sektor ini, juga masalah yang dibahas nanti tadi. Pak. Ini ada bacaan. Silakan ada kelompok yang punya kendala, kalau ada silakan tangan yang ada kendala.
Alat bahan. Sediakan 5 buah mangkuk dan lereng seperti gambar berikut. Mangkuk pertama berisi 2 kelereng. Mangkuk kedua berisi 4 kelereng. Dan mangkuk ketiga berisi 6 kelereng. Analisislah nilai suku pertama dari percobaan tersebut. Amati beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan dari percobaan tersebut. Catat hasil penambahan kelompok Anda pada tabel penambahan. Selanjutnya, prediksilah banyak kelereng pada mangkuk keempat dan kelima. Diskusikan dengan rekan kelompok Anda, kemudian isikan dalam kolom analisis. Mangkok pertama berisi 2 kelereng. Mangkok kedua berisi 4 kelereng. Dan mangkok ketiga berisi 6 kelereng. Masih beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan dari percobaan tersebut. Selanjutnya, banyak kelereng pada mangkuk empat dan
Baca dulu. Yang bilang yang bilang bukan halaman berikutnya. Nah, nunjuk-nunjuklah.
karena tadi kita sudah melaksanakan tahap diskusi kelompok ya, maka untuk sesi selanjutnya Bapak minta ya salah satu kelompok nanti tampil ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Tapi majunya di sini tidak ini tapi sesuai dengan hasil yang ada di kita lihat. Ya, siapa yang kena itulah yang maju ya. Jadi semuanya bersiap-siap. Jadi semuanya berhak, tergantung dari aplikasi ini nanti tunjuknya di nomor berapa. Ya kalau kelompok satu maka kelompok satu lah nanti yang masuk. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Oke, kita siap ya. Oke, kelompok 6 silakan ke depan dengan kawan-kawannya, silakan. Agak geser ya. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Aprilia Gunawan, dan Leni Marcelina, Deviani Findra, Sebastian Putra, dan Mubin. Pertama-tama, kami akan menjelaskan berdasarkan permasalahan kontekstual di atas, buatlah rumuskan masalah yang tepat sesuai tujuan pembelajaran barisan alif dan tiga. Berdasarkan ilustrasi di atas, meja sebagai suku dan kursi sebagai nilai suku. Satu meja sama dengan suku pertama, U1 sama dengan A. 4 kursi sama dengan nilai pertama, sama dengan U1 sama dengan 4. Dan 2 kursi sama dengan suku kedua sama dengan 2U. 6 kursi nilainya sama dengan suku kedua sama dengan U2 sama dengan 6. Jadi dapat dikeluarkan U1, U2, UN antara suku pertama dan kedua memiliki selisih yang sama. Yang kedua, buatlah hipotesis umum berdasarkan pemahaman kelompok Anda tentang barisan aritmetika. Berdasarkan ilustrasi di atas, didapatkan bahwa barisan aritmetika adalah selisih dua siku yang berurutan sama. Dan yang ketiga, berdasarkan data pada tabel pengamatan, tentukan untuk umum barisan aritmetika. Berdasarkan tabel pengamatan, dapat dirumuskan umum barisan aritmetika ada berikut. Rumus suku PN aritmetika sama dengan U suku PN, A suku pertama, B benda, N banyak suku. Tabel pengamatan. Nomor 1, banyak nilai pada makhluk. 1 sama dengan 2, 2 sama dengan 4, dan 3 sama dengan 6. Suku pertama, A sama dengan 2, B sama dengan 2. Yang kedua, berdasarkan tabel pengamatan, prediksilah banyak kelereng pada makhluk keempat. Nilai suku keempat dalam huruf keempat, dan banyak kelereng pada makhluk kelima. Nilai suku kelima dalam huruf kelima. Dan percobaan barisan aritmetika tersebut, nilai suku keempat dapat dipertanyakan. A sama dengan 2, B sama dengan 2,
tambah N dikurang 1 B. U4 sama dengan 2 ditambah 4 dikurang 1 2. U4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 2. U4 sama dengan 2 tambah 6, U4 sama dengan 8. Dan nilai suku kelima U5 dapat diberikan dengan 2, 4 sama dengan 2, B sama dengan 2, C sama dengan A bila pada kurung N dikurang 1 B. U5 sama dengan 2 tambah dalam kurung 5 dikurang 1 B. U5 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 2. U5 sama dengan 2 tambah 4, U5 sama dengan 10. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, kita terus untuk kelompok 6. Dan terima kasih kelompok 6 telah mempresentasikan hasil diskusi bersama ya yang telah mereka lakukan tadi. Nah, sebelum mereka kembali, Bapak persilakan kembali ke mejanya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan terkait tentang pemaparan hasil diskusi mereka? Silakan. Ada? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke mejanya. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan presentasi masing-masing kelompok ke depan ya. Jadi dari hasil presentasi itu Bapak akan menambahkan ya, menguatkan pemahaman kalian terkait dengan materi barisan aritmatika. Jadi di sini barisan aritmatika itu adalah barisan dengan selisih dua suku yang berdekatan itu sama. Jadi selisih ya. Selisih kan tahu kan tadi ada jarak antara suku pertama, suku kedua, selisih artinya kita kurangi. Jadi suku kedua kurangi suku pertama, nanti akan ketemu nilainya. Nilai itu dikatakan beda. Ya. Jadi itulah yang dikatakan barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang sama. Ya. Jadi selisih itu tadi diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan barisan aritmatika sekali lagi Bapak ingatkan bahwa barisan yang memiliki nilai beda yang selalu sama atau tetap. Kalau dua terus ya. Misalkan contoh suku pertamanya 2, suku keduanya adalah 4, maka bedanya berapa? 2 kan? Nah, kedua, maka untuk selanjutnya berarti 2, 4, terus 6, terus nah, seperti itu. Jadi dia mempunyai beda yang selalu sama. Jadi itulah tentang barisan aritmatika. Baik, hari ini kita jadi yang akan kalian bahas tadi bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Ini ada satu, itu misalkan 2 ya, kemudian 4, kemudian 6. Jadi di sini didapat A. A ini adalah suku pertama ya. Ini U1 ya. Kemudian ini U2. Jadi selisih antara suku kedua dan suku pertama itu dikatakan beda. Berapa selisihnya? 2. Nah, keempat juga 2. Kalian jika ketemu ada barisan yang punya beda selalu sama itu dikatakan dengan barisan aritmatika. Baiklah anak-anak, jadi akhir pertemuan kita Bapak ingin mendengarkan ya dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan, siapa yang ingin menyimpulkan atau merefleksikan hasil rangkaian kegiatan kita pada pembelajaran yang mana kita telah pada tahap yang terakhir. Jadi pada kesempatan ini Bapak ingin ya mendengarkan kesimpulan akhir dari
proses rangkaian yang sudah kita lakukan. Silakan, ada yang mau untuk menyampaikan kesimpulan kita? Silakan. Silakan. Oke, silakan. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan fungsi dua suku yang berurutan pertama. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan untuk kita. Aplaus untuk kita. Kita telah melaksanakan diskusi secara bersama, kalian sudah mempresentasikan. Maka akhir dari pertemuan kita, Bapak minta dari salah satu proses pada hari ini. Silakan diisi. Oke, silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan semuanya dikumpulkan jawabannya ke depan. Silakan.
Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas tindak lanjut kepada kalian untuk membaca materi pembelajaran, mengakses sumber belajar lain yang relevan, dan menggambarkan karakter peserta didik tentang barisan aritmatika. Nah, kemudian nanti Bapak minta pada akhir ini ya, salah satu untuk merefleksikan ya, kegiatan pembelajaran dari berbagai sudut pandang secara tulus ya, dan meminta kalian untuk memaparkan. Silakan, ada yang bersedia? Silakan. Pembelajaran kali ini sangat asik dan menyenangkan. Saya dapat memahami barisan aritmatika. Semoga pelajaran berikutnya seperti ini lagi. Oke, baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih telah meluangkan banyak waktunya pada pagi hari ini kita lakukan proses pembelajaran. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudahi. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan seperti biasa tadi yang awalnya sedikit maka akhirnya juga silakan untuk mencoba kita pada pagi hari ini. Hormat. Terima